Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
muslimun. Faqala aidan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati melainkan mati di dalam Islam. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah kita hari ini tentang hijrah. Kebetulan kita berada pada minggu awal dari tahun Hijriah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hakikatnya dari hijrah itu? Maka Rasulullah menjawab, al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil. Hakikat dari hijrah itu ialah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah beserta para sahabatnya yang berangkat dari Mekah menuju Madinah betul-betul menghadapi ujian dan benar-benar mampu memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara iman dan kafir, antara perbuatan yang soleh dengan perbuatan yang salah. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam beberapa gelombang hijrah Rasulullah itu, dalam gelombang pertama hijrahnya Rasulullah itu, yang pertama adalah Utsman dan istrinya Ruqayyah, Abu Huzaifah, Zubair bin Awam, Abu Sabrah bin Abi Rahim, Suhail bin Bayda, Abdullah bin Mas'ud, Amir bin Rabi'ah al-Unzi, Mus'ab bin Umair, Utsman bin Mas'ud. Itulah gelombang pertama yang paling cepat berangkat menuju Madinah ketika hijrah itu. Kemudian disusul oleh gelombang kedua, yakni satu Ja'far bin Abi Talib, yang kedua Sa'udah beserta suaminya yang bernama Syukran, yang ketiga Ummu Habibah, yang keempat Khalid bin Sa'id bin As al-Umayyah, yang kelima Umar bin Rabab Asy-Syahmi, kemudian yang keenam Ammar bin Yasir. Inilah gelombang kedua yang berangkat, yang memimpin kaum muslimin beberapa orang lainnya menuju ke Madinah. Kemudian yang mati dalam perjalanan, ada yang mati karena wabah, karena virus yang tidak kurang bahayanya daripada virus corona sekarang ini. Cuma virus pada waktu itu namanya wabah ta'un. Ta'un itu sejenis penyakit perut yang menular, yang melewati kampung itu saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau lewati perkampungan yang menyimpan virus itu. Nah, yang mati kena virus sahabat Rasulullah pertama adalah Muaz bin Jabal, yang kedua Yazid bin Abi Sufyan, yang ketiga Suhail bin Amr, yang keempat Abu Jandal bin Suhail, yang kelima Darar bin Al-Azwar, dan kemudian yang keenam Abu Ubailah bin Al-Jarrah. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah yang menghadapi hijrah
dengan berbagai-bagai rintangan. Yang penting mereka sampai ke tujuannya, sehingga sampailah ke negeri Madinah yang disebut dengan Madinatul Rasul, yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib itu artinya banyak penyakit. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, perkampungannya dibersihkan, masjid dibangun, pasar-pasar ditata dengan baik, sehingga penyakit itu tidak ada lagi. Maka kota Yasrib berubah nama menjadi Madinatul Rasul atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam menghadapi hijrah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat sembunyi-sembunyi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah berangkat, yang anehnya tidak nampak oleh orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan doa, memberikan bekal kepadanya, doa supaya tidak kelihatan, supaya ada dinding di mata orang-orang musyrik. Doa itu sampai sekarang abadi di dalam surat Yasin ayat yang ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim shaddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah ciptakan di hadapannya ada dinding, kemudian di belakangnya pun ada dinding, maksudnya dinding gaib. Fa'aghshaynahum, maka kami menutup Rasulullah dengan dinding itu. Fahum la yubsirun, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Mekah itu tidak melihatnya sedikit pun. Ini terjadi tahun 622 Masehi. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi hijrah itu adalah membedakan, memisahkan antara yang hak dan yang batil itu secara induknya. Sedangkan anaknya, cabangnya, ikutan-ikutannya sangat banyak sekali. Sehingga tahun Islam tidaklah diambil dari tahun kelahiran Rasulullah, tidak pula dari tahun kelahiran para sahabat, tapi diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian tahun hijrah ini tahun Islam dalam perhitungannya, memberikan ilmu pengetahuan juga. Di dalam surat Yasin ayat 36 sampai ayat yang ke-80 semuanya menceritakan bagaimana tahun-tahun hijrah ini dihitung menurut ilmu falak. Sehingga dikatakan juga dalam surat Yasin, kullu fi falaki yasbahun. Semua benda-benda di ruang angkasa itu beredar menurut edaran yang pasti, edaran yang akurat. Karena akuratnya perjalanan bulan mengelilingi bumi 29,5 hari, sehingga bulan ini umpamanya 30 hari, maka bulan depannya 29. Kenapa tidak sama? Hanya hitungannya tidak sama, tapi ukurannya sama. Yang disebut 30 dan 29 itu hanya pembulatan angka dalam hitungan ilmu falak, yang dia peredarannya tetap 29,5 hari. Dan dalam satu tahun, tahun hijriah itu panjangnya adalah 354 hari. Sedangkan tahun miladiah atau tahun internasional 365 hari.
Jadi kaum muslimin yang berbahagia, bedanya 11 hari. Jadi untuk menentukan 1 Muharram tahun depan, mundur saja 11 hari setiap tahunnya, itu insya Allah sama. Kenapa? Karena perbedaan hitungan tahun Islam atau dengan tahun miladiah atau tahun internasional bedanya 11 hari. Kemudian bedanya secara ilmu falak, untuk tahun Hijriah yang dihitung adalah perjalanan bulan mengelilingi bumi, sehingga tahun Islam disebut dengan tahun Qamariyah atau tahun bulan. Perjalanan bulan dalam 1 tahun 354 hari. Itulah perjalanan bulan mengelilingi matahari bersama dengan bumi. Sedangkan tahun internasional atau tahun miladiyah, kelahiran Nabi Isa, itu yang dihitung adalah perjalanan bumi. Perjalanan bumi mengelilingi matahari. 1 kali keliling 365 seperempat hari. Sehingga ada 1 hari adalah merupakan tanggal 28 seperempat, tepatnya pada tanggal 28 Februari. Akan tetapi seperempat itu tidak pernah disebut di dalam ilmu falak. Orang hanya menyebutnya tanggal 28 saja, kemudian yang seperempat itu ditambahkan setelah 4 tahun menjadi tahun kehabisan. Tahun yang habis dibagi 4. Itulah perbedaan perhitungan antara tahun Hijriah dan tahun Miladiyah. Kaum muslimin yang berbahagia, benda-benda angkasa ini jalannya teratur sehingga bisa diramalkan kapan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, bisa dihitung. Kenapa demikian? Karena perjalanannya teratur, yang disebut dengan kullum fi falaki yasbahu. Kemudian benda-benda angkasa yang mengelilingi bumi ini banyak sekali. Bulan yang mengelilingi bumi mempunyai beberapa fungsi, diciptakan oleh Allah. Fungsi bulan yang pertama adalah menerangi bumi ini di malam hari. Yang kedua, fungsinya sebagai satpam pengaman. Apabila ada meteor yang jatuh ke bumi, maka akan ditangkap oleh gaya gravitasi rembulan sehingga bumi ini selamat dari gempuran-gempuran meteor. Akibatnya permukaan bulan itu sekarang banyak terjadi benturan-benturan yang tidak sejernih seperti yang dulu lagi. Banyaknya gempuran tersebut ditangkap oleh rembulan sehingga tidak jatuh ke bumi. Seandainya meteor itu terlalu besar, tidak tertangkap oleh rembulan, jatuh juga ke bumi, maka dengan kecepatannya bergeseran dengan udara, terbakarlah meteor itu di udara dan kemudian ditangkap oleh gravitasi kutub utara. Gravitasi bumi akan menuju ke lautan es, sehingga kita yang berada di bumi ini selamat karena batu-batu yang panas itu tenggelam di dalam es di kutub utara. Kenapa di kutub utara? Karena daya tariknya, gravitasinya lebih kuat dibandingkan dengan kutub selatan. Begitulah Allah menciptakan lapisan-lapisan di ruang angkasa untuk menyelamatkan manusia di bumi. Hanya manusia di bumi saja yang tidak tahu diri, tidak mau bersyukur, padahal Allah telah menciptakan pengaman atap di ruang angkasa yang begitu kuat, begitu indah. Nah, di dalam ayat yang lain, surat Fussilat ayat 53 dinyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa, bahkan pada diri kamu sendiri, sampai kamu menyaksikan betapa agungnya Allah sebagai pencipta, betapa hebatnya ayat-ayat Allah, betapa hebatnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kaum muslimin yang berbahagia, mau kita meneropong ke ruang angkasa, mau pula lah kita menilik ke dalam diri kita sendiri,
itu semuanya ciptaan Allah yang tiada bandingnya, ciptaan Allah yang begitu hebat. Maka para insinyur, para dokter yang mengetahui akan kerumitan diri manusia, para insinyur yang membuat teleskop dan teropong ruang angkasa, termasuk orang yang membuat teropong elektronik, setelah dia melihat gejala alam ini, maka dia terkesima, kalau seperti inilah Engkau ciptakan ya Allah, ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Kalau macam inilah alam ini ciptaan Engkau ya Allah, tidak ada satu apapun yang Engkau ciptakan itu sia-sia dan tidak berguna. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghizar waskuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, kami berada pada bulan Muharram, awal kami dari berjihad, awal dari kami memisahkan antara yang hak dan yang batil. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, kekuatan kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Kami sedang bertanding melawan orang-orang kafir. Ada ulama yang difitnah, santri yang dipojokkan, dan ulama-ulama yang dilecehkan. Karena itu ya Allah, ulama yang membentengi agamamu, menyiarkan agamamu, mendakwahkan agamamu, berikanlah pula kekuatan kepada mereka agar dapat menanamkan ayat-ayat Allah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wad'uhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.